Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu karya tulis ilmiah. Karya tulis merupakan uraian atau laporan tentang kegiatan temuan atau informasi yang berasal dari data primer dan data sekunder yang disajikan untuk tujuan tertentu. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menghubungkan masalah dengan teori tertentu. 3. Ada merumuskan kerangka konsepsional teoritis. Dan 4. Merumuskan hipotesis. Itu pun jika diperlukan ya. 5. Ada menyusun rancangan studi. 6. Menentukan pengukuran dan teknik pengetahuan data. 7. Menganalisis dan menginterpretasi data. 8. Membuat kesimpulan. Nah, dan itu karya tulis ilmiah ini memiliki struktur. Struktur dari karya tulis ilmiah itu ada pertama pendahuluan, baru kedua ada pembahasan, ketiga ada kesimpulan dan penutup. Pendahuluan. Bagian ini biasanya itu menuturkan tentang alasan atau latar belakang dilakukannya sebuah penelitian tersebut. Bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang, topik, masalah dan gagasan pokok. Isi dan pembahasan. Isi dan pembahasan itu biasanya menyangkut hal-hal sebagai deskripsi kasus dan analisis kasus. Di bagian ini juga mulai menguraikan teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Di kesimpulan penutup ini adalah bagian penutup, sekiranya kayak kesimpulan dari apa yang telah dibuat atau yang ditulis. Habis itu ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Nah, ciri-ciri karya tulis ilmiah ini memiliki fakta, yaitu menjadikan fakta-fakta cermat dan jujur, tidak memihak, sistematis dan tidak bersifat baru, mengesampingkan pendapat yang tidak mempunyai dasar, sungguh-sungguh dan tidak bercorak debat. Namun secara umum ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah adalah itu ada reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, penggunaan bahasa baku, memakai kaidah keilmuan, bersifat dekoratif dan rasional. Terus adanya kohesi dan straightforward. Nah, terus tuh di situ juga ada bersifat harus objektif, media objektif, sistematis dan metodis, dan kalimat yang digunakan harus efektif. Seperti itu. Terus di sini. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah ini itu ada pola pengembangan karangan. Pengembangan karangan tuh dibedakan menjadi pola pengembangan eksposisi, argumentasi, deskripsi, narasi, dan persuasi. Apa itu eksposisi? Eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, dan pemahaman kepada pembaca tentang suatu hal. Terus tuh argumentasi. Argumentasi karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta. Sebagai bukti dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca. Oleh sebab itu, penulis harus menyusun karangannya secara logis agar mampu meyakinkan pembaca. Persuasi. Persuasi merupakan karangan yang bertujuan untuk membuat pembaca percaya dan membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan. Narasi. Narasi adalah karangan yang menceritakan suatu baik berdasarkan pengamatan ataupun pengalaman secara runtut. Dan ada lagi itu deskripsi. Deskripsi karangan berisi tentang gambaran mengenai suatu hal, keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan oleh penulis karangan. Terus tuh di sini ada lagi, kita masuk ke
jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada 1 artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan kertas kerja. Terus tuh apa saja sih manfaat karya tulis ilmiah itu? Sekurang-kurangnya ada 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 1. Penulis dapat melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya tulis ilmiah, ia harus membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. 2. Penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. 3. Penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. 4. Dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. 5. Penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. 6. Penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuannya tentang karya ilmiah. Mungkin kalau dari saya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang karya ilmiah. Jika ada yang salah mungkin dari yang saya ucapkan, mungkin ini dari pemikiran saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Seperti itu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.